Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Wa akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal kulli minhum ashabati ajma'in. Wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada was salihin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina وجداتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وقرابتنا ولمن لهم حقوق علينا بناتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وإلى من تبرأ وتصدق بأموالهم وأفكارهم لبناء وتعمير هذا المسجد بناتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 8 dari surat Kahfi ayat ke-55. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin. Kami tidak mengutus para utusan illa mubasysyirina, kecuali untuk mereka memberikan kabar gembira. Itu tugas pokok para utusan Allah Subhanahu wa taala, itu al-inzar wa tabsyir, memberikan peringatan pada mereka yang tidak mau beriman dengan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tentu bentuknya adalah neraka jahanam. Lalu memberikan kabar gembira bagi mereka yang beriman dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Rasulullah jalankan itu adalah inzar dulu, memberikan peringatan, baru memberikan kabar gembira. Sebab yang pertama kali Allah perintahkan kepada baginda Rasul adalah inzar, itu memberikan peringatan. Wa anzir ashiratahum al-aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada keluarga besar dekatmu. Ya tentu logikanya orang yang akan mengajak kebenaran tentu harus mengajak lebih dahulu keluarganya, baru mengajak orang lain. Maka Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada saudara besar dekat beliau. Itu Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Nadir dan sebagainya. Lalu dikumpulkan mereka di Bukit Sofa. Ya, di Bukit Sofa. Lalu Rasulullah SAW mengajak mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab yang tentunya Bani Hashim, bahkan paman baginda Rasulullah SAW, dia marah besar. Mungkin Abu Lahab tidak mengira kalau Rasulullah SAW mengumpulkan keluarga besar dekat beliau untuk meminta mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Abu Lahab marah besar dengan mengatakan, tabban laka alihadza jama'tana.
tabban laka ya Muhammad. Ya. Kalau tabban itu adalah ungkapan menunjukkan kekesalan, brengsek dan sebagainya lah. Ya, atau yang lebih kasar lagi. Ya, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Ya. Makanya Allah balas dengan firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Dia mencaci Rasul dengan kata tabban, Allah balas tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah setelah itu ya barulah terjadi permusuhan antara orang-orang Mekah dengan baginda Rasulullah SAW. Padahal sebelum Rasulullah mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid, hanya beribadah kepada Allah, tidak menyinggung Tuhan-Tuhan mereka, mereka sangat membanggakan. Mereka sangat membanggakan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu orang yang paling baik. Ya, tapi setelah Tuhan mereka disuruh oleh baginda Rasul untuk ditinggalkan, disitulah mulai permusuhan. Ya, mulai mereka marah terhadap baginda Rasulullah SAW, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab kita tahu, dia itu pamannya baginda Rasul. Dan dia sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Terbukti ketika Rasulullah lahir, saking gembiranya dia memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Budak itu mahal dan dibutuhkan tenaganya. Tapi saking gembiranya dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW, dia memerdekakan budaknya. Makanya dalam satu riwayat, ya karena dia memerdekakan budaknya karena gembira dengan Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah lahir, kita tahu Rasulullah lahir hari Senin. Maka setiap hari Senin, dia mendapatkan keringanan azab dari Allah. Ini dasarnya mimpi, bukan hadis. Yang mimpi adalah Abbas bin Abdul Muttalib, adiknya Abu Lahab. Kita tahu Abu Lahab kan matinya ketika perang Badar. Ya. Lalu Abbas masuk Islamnya juga setelah perang Badar. Bahkan ada mengatakan ketika Abbas bermimpi ya tentang Abu Lahab diringankan azab oleh Allah setiap hari Senin, itu konon katanya ada yang meriwayatkan itu masih kafir, belum beriman. Ya, belum beriman. Ya, itu mimpi. Terserah kita mau percaya, boleh, enggak boleh. Ya, itu bukan hadis. Tapi Imam Bukhari, orang sekelas Imam Bukhari, itu menceritakan riwayat itu. Berarti beliau percaya betul. Ya, terhadap mimpinya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dari situlah kita optimis kalau Abu Lahab hanya gembira saja dengan kelahiran baginda Rasul, sementara dia tetap kafir. Nah, kalau kita kan di samping gembira juga beriman. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan lebih dari apa yang didapatkan oleh Abu Lahab. Bukan hanya keringanan azab, tapi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi inzar dulu. Ya, baru tabsyir, baru memberikan kabar gembira. Wa munzirina, meskipun di ayat ini kata inzar yaitu memberikan peringatan terletak setelah mubasyirin. Ya, mubasyirin karena orang lebih senang mendengar kabar gembira daripada peringatan. Mukhawwifina, memberikan peringatan kepada siapa? Lil kafirina, kepada orang-orang kafir. Apa bentuk peringatannya? Yaitu mereka akan diazab oleh Allah di api neraka. Bahkan Allah pastikan untuk orang kafir sampai mati kafir, Allah akan azab di neraka, sifatnya abadi. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Atau innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha. Ya, itu beberapa ayat yang menjelaskan bahwa orang kafir, baik kafir dari Yahudi maupun kafir dari non-Yahudi, sampai mati kafir, mereka adalah akan menjadi penghuni api neraka dan mereka abadi. Ya, mereka abadi. Kemudian, wa yujadilul ladzina kafaru bil batili. Dan orang-orang kafir berdebat. Ya, berdebat dengan para utusan. Alladzina kafaru, berdebat alladzina kafaru, orang-orang kafir
berdebat dengan para utusan, ya dengan ucapan-ucapan yang tujuannya adalah untuk supaya utusan itu tidak mendapatkan dukungan dan disambut oleh masyarakat. Ya, tidak ada yang mau beriman, itu tujuan mereka berdebat. Tapi tetap Rasulullah SAW ya, dan juga umatnya kalau berdebat maka lakukanlah dengan yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu dengan kata-kata yang santun. Mereka kasar, biarin. Tapi kita membalasnya dengan kata-kata yang santun. Ini Islam. Nggak boleh ya kekasaran mereka dibalas dengan kekasaran lagi. Kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Bil batili, dengan cara yang batil. Ya. Debat dengan debat yang batil, contohnya apa? Biqaulihim. Ya. Contohnya yaitu mereka mengucapkan di antara debat mereka kepada para utusan dengan debat yang tidak benar. Apa? Aba'atsallahu basyarar rasulah. Masa Allah mengutus utusan dari manusia? Pengen mereka Allah mengutus utusan itu dari malaikat. Nah, sekarang kita lihat. Allah mengutus itu untuk siapa? Untuk manusia. Maka yang diutus juga harus dari manusia. Kalau yang diutus malaikat, ya, maka ya utusannya juga malaikat. Ini karena yang diutus manusia, ya, yang akan menerima utusan itu adalah manusia, maka yang diutus juga harus manusia. Sebab kalau Allah mengutus malaikat nggak nyambung, ya, dengan orang-orang yang di mana utusan itu diutus, yaitu malaikat. Ya, kenapa? Karena asal kejadiannya berbeda, karakternya berbeda, kehidupannya juga berbeda. Ini tentu pertanyaan mereka, ya pertanyaan yang tidak ada gunanya, tapi tujuannya memang untuk apa? Untuk supaya orang tidak mau menerima ajakan para utusan. Wa nahwihi, dan selainnya. Ya, banyak itu mereka minta, ya, yaitu berdebat dengan Rasul dengan meminta supaya di sekeliling Mekah itu ya diciptakan sungai, dikelilingi oleh sungai yang dialiri oleh air yang jernih. Banyak ikannya tentunya, itu yang mereka minta dengan cara yang batil. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus baginda Rasulullah SAW sudah Allah bekali dengan mukjizat. Itu bukti, ya, di mana bukti itu membuktikan, ya, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, membuktikan bahwa yang mendapatkan mukjizat itu adalah betul-betul utusan Allah. Tentu mukjizat yang paling agung, ya, untuk membuktikan baginda Rasul sebagai utusan Allah adalah Al-Quran. Memang banyak mukjizat-mukjizat lain, ya, seperti dari jari-jari baginda Rasul keluar air. Ini air yang paling mulia, ya, lebih mulia daripada air Zam-Zam, ya, lebih mulia daripada air Zam-Zam, bahkan lebih mulia daripada air sungai ini. Ya, itu air yang keluar dari jari-jari yang mulia baginda Rasulullah SAW. Ya, bahkan ya banyak lagi mukjizat-mukjizat baginda Rasul, tapi yang paling abadi, ya, yang paling abadi, yang satu-satunya yang abadi adalah Al-Quran. Kalau sudah cukup Al-Quran itu sebagai mukjizat, bahkan lebih daripada cukup, tapi mereka justru minta yang lain, berdebat lalu minta mukjizat-mukjizat yang lain. Nah, ini kan menunjukkan mereka tujuannya ya berdebat dengan Rasul bukan untuk beriman, ya, bukan untuk beriman, tapi untuk apa? Liyudhidu bihil haqqa, untuk mereka membatalkan, ya, untuk mereka mengalahkan dengan debatan mereka, bijidalihim, untuk mereka kalahkan al-haqqo, kebenaran. Al-Qur'ana ditafsirkan adalah Al-Quran, ya, karena Al-Quran sudah cukup, ya, tapi mereka tidak mau menerima. Padahal Al-Quran itu betul-betul membuktikan bahwa
Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu persis Nabi Muhammad nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar kepada siapapun. Ya, nggak pernah belajar kepada siapapun. Dan orang Arab ketika itu punya keahlian, ya, punya keistimewaan, itu mengungkapkan ungkapan yang indah, ya, penuh dengan sastra yang sangat tinggi, ya, penuh dengan sastra yang sangat tinggi, baik itu bentuknya prosa maupun puisi, bentuknya syair maupun bentuknya prosa, ya, itu mereka punya keahlian. Bahkan 150 tahun sebelum waktu diutus, ini mereka punya keahlian. Memang ya, yaitu manuskrip atau katakanlah bukti, ya, bahwa mereka 150 tahun sebelum 150 tahun itu sudah menguasai keindahan ungkapan, cuma belum ditemukan, ya, awal mula mereka mulai mengungkapkan ungkapan yang indah. Sebab 150 tahun sebelum Rasul diutus, ini ditemukan kumpulan puisi yang disusun oleh Imrul Qais. Itu udah jadi. Udah paling bagus itu, udah cakep banget ungkapannya. Berbentuk puisi. Tentu segala sesuatu, ya, sebelum sempurna, sebelum menjadi bagus, itu jelek dulu. Ya kan, berantakan dulu awalnya. Kemudian menjadi bagus, menjadi bagus, menjadi bagus, menjadi bagus. Kayak bulan. Awal munculnya adalah apa? Yaitu hilal. Atau orang menyebutnya dengan anak bulan. Ya, repot nanti kalau anak bulan. Ya kan, bapaknya siapa? Ya, yaitu hilal. Lalu ya besar, lalu sempurnanya adalah bulan purnama. Seperti itu. Nah, ini kumpulan puisi Arab, ya, baik itu prosa maupun puisi, ya, itu 150 tahun. Itu udah bagus, udah jadi. Udah jadi. Ditemukan, ya, yaitu Imrul Qais. Ya, jadi ya terkenal itu di masyarakat Arab, keahlian mereka mengungkapkan ungkapan yang indah. Bahkan suku kalau melahirkan seorang penyair, mereka akan rayakan perayaannya lebih meriah daripada perayaan perkawinan. Dan nanti penyair itu akan mengangkat suku, juga dapat menjatuhkan suku yang lain. Nah, repotnya Rasulullah SAW, ya, karena beliau diutus, ya, yaitu di mana masyarakat Arab punya kepandaian, punya, ya, keahlian untuk mengungkapkan ungkapan yang indah berbentuk puisi atau prosa. Nah, Rasulullah SAW, ya, itu nggak boleh mengungkapkan ungkapan yang berbentuk puisi atau syair. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kata Allah dalam surat Yasin, kami tidak mengajarkan kepada dia, yaitu Muhammad, asyi'ra, syair. Sementara orang-orang kafir, ya, baik yang mengalami masa jahiliyah, kemudian mengalami masa Islam disebut mukhadramin, ya, ini ahli dalam mengubah ungkapan. Maka mereka mencaci Rasul dengan apa? Dengan syair, dengan puisi. Rasulullah bukan nggak mampu untuk membalas, tapi Rasulullah nggak boleh sama Allah. Wa ma'alamnahu syi'ra. Maka muncullah penyair-penyair baginda Rasul, ya, untuk menjawab cacian penyair-penyair kafir terhadap baginda Rasulullah SAW. Maka muncullah Hasan bin Sabit. Ya, ini penyair Rasulullah SAW. Dan dia itu, ya, yaitu penyair mukhadramin, yang mengalami masa jahiliyah dan mengalami masa Islam. Pada masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam, dia seorang penyair. Ya, begitu dia masuk Islam, dia menjadi penyair baginda Rasulullah SAW. Begitu juga Abdullah bin Rawahah. Ya, ini penyair-penyair baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu luar biasa. Ya, nah makanya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tahu persis betapa besar, betapa hebatnya pengaruh syair, baik dalam cacian, cacian itu, ya, atau dalam pujian. Seorang penyair memuji seseorang atau kelompok, ini akan terangkat. Dan syair itu sifatnya abadi.
Karena bentuknya nyanyian, ada lagunya, sehingga orang mudah untuk menghafalkan. Ya. Nah Rasulullah tahu persis itu. Makanya ketika Rasulullah SAW dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair, orang kafir. Ya, dia adalah anak dari penyair top zaman jahiliyah. Itu Zuhair bin Abi Sulma. Termasuk ya juri ketika puisi atau kumpulan puisi itu dilombakan. Terutama di Mekah. Di Mekah itu mereka memanfaatkan dengan datangnya para tamu dari luar Mekah. Kita tahu bangsa Arab sudah menjadi tradisi dari sejak Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah memanggil manusia, mereka datang ke Mekah. Berbondong-bondong dari setiap suku. Ya, setahun 2 kali. Ya, pertama adalah sama dengan musim haji. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang kedua bulan Rajab. Mereka kembali lagi ke Saudi. Maka oleh orang Saudi dimanfaatkan. Ya, di samping banyak tamu itu, akhirnya mereka bikin pasar. Pasarnya nama pasar tahunan disebut Ukaz. Pasar Ukaz. Itu diabadikan oleh salah satu koran ya di Mekah ya dengan nama Ukaz gitu. Ya. Nah, di situ juga mereka jadikan untuk perlombaan pembacaan puisi. Dengan catatan itu secara spontan. Ya kalau menulis ya nggak diakui. Dan memang masyarakat Arab mayoritasnya kan buta huruf. Ya, buta huruf. Dan mereka tulis itu kumpulan puisi dilombakan. Dan menulisnya itu dengan bahasa Quraisy. Ini luar biasanya Quraisy. Jadi 150 tahun bahasa Quraisy sudah menjadi bahasa resmi Arab. Ya, padahal di samping Quraisy itu banyak bahasa-bahasa yang lain, suku-suku yang lain. Tapi karena Quraisy merajai, menguasai perdagangan dan menguasai tempat ibadah itu Mekah, ya Ka'bah, maka Quraisy adalah suku yang disegani. Ya, luar biasa Quraisy. Sehingga bahasanya diterima oleh semua orang, semua suku. Nah, yang juara itu ditulis kumpulan puisinya dengan tinta emas di atas kain, ya, dengan tinta emas. Kemudian digantungkan di Ka'bah yang namanya kelambu Ka'bah atau kiswah Ka'bah. Kalau sekarang kan kiswah Ka'bah penuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau dulu itu kumpulan puisi. Sampai 7 penyair. Maka dikenal dalam sejarah sastra Arab itu disebut Al-Mu'allaqatus Saba. 7 ya penyair. Dengan 7 puisi mereka digantungkan di siswah Ka'bah. Ya, ditulis kemudian digantungkan menjadi abadi. Ya, ini ya betapa hebatnya syair. Ya, makanya mereka ya itu berdebat dengan Rasulullah SAW baik itu bentuknya puisi maupun prosa untuk ya membantah untuk membatalkan kebenaran itu Al-Quran. Wattakhadhu ayati. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku, Al-Qur'an, itu Al-Quran. Ayat adalah bukti. Ya, bukti. Nah, ayat Allah itu ada 2. Ada ayat makru'ah, itu Al-Quran. Ayat yang dibaca. Ada ayat manzurah, ayat yang dilihat, itu alam semesta. Baik ayat yang makru'ah, yaitu Quran, maupun ayat manzurah, itu semua mengarah atau menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada. Ya, Allah itu pencipta. Dan penciptanya adalah satu, nggak mungkin 2. Sebab kalau Tuhan 2, alam nggak akan tercipta. Masing-masing Tuhan pengen menciptakan. Mereka nggak ada yang mau ngalah, namanya sama-sama Tuhan. Ya kita aja sama manusia kadang nggak mau ngalah, apalagi ini sama-sama Tuhan. Ya, maka dengan terciptanya alam, dengan hukum atau sunatullah, orang menyebutnya dengan hukum alam yang serasi, ini menunjukkan ada penciptanya dan penciptanya adalah Esa. Ya, penciptanya adalah Esa. Nah, itu ayat yang makru'ah. Ya, sama dengan nasihat. Nasihat yang diam adalah kematian. Maka Rasulullah bersabda, kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian itu sebagai nasihat buat kita yang masih hidup. Bahwa kita pasti akan seperti
orang yang kita sholatkan, orang yang kita ziarahi di kuburannya, pasti kita akan seperti itu. Mau nggak mau, ya, mau nggak mau itu pasti, ya kan? Pasti. Itu ayat apa? Namanya yang diam, ya, somitah, ya, nasihat yang diam. Mayat nggak pernah ngomong. Kalau ngomong kita yang takut sendiri. Ya, dia diam tapi sebagai nasihat. Yang kedua, ya, ada ya ayat natiqah. Ya, nasihat yang natiqah. Yaitu apa? Al-Qur'an dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menjadikan ayat-ayat kecil Al-Qur'an sebagai apa? Wa ma'unziru huzwa. Dan juga mereka jadikan apa yang diperingatkan kepada mereka, apa peringatan Allah minan nar, bihi minan nar. Itu peringatan Allah kepada orang-orang kafir tentu dengan azab Allah berupa api neraka. Ya. Nah, ayat Allah itu Al-Qur'an. Peringatan yang Allah peringatkan kepada mereka, mereka jadikan huzwa, sukhriyatan. Itu bahan olok-olokan. Mereka anggap dongeng, fiktif dan sebagainya. Ya, gitu. Nah, ini namanya sukhriyah. Itu mereka hinakan ya ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka menyikapi ya ayat-ayat Allah berupa Al-Qur'an atau peringatan-peringatan Allah, ya tentunya Al-Qur'an juga. Ya, Al-Qur'an juga karena peringatan Allah melalui firman-Nya. Ya, yaitu Al-Qur'an atau melalui sabda baginda Rasulullah SAW yang pada dasarnya adalah juga wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah berbicara bukan karena hawa nafsu tapi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman. Kalau tidak mau beriman saja masih mending. Ini sudah tidak mau beriman lalu mereka jadikan sebagai apa? Bahan apa? Bahan ledekan, bahan olok-olokan. Ya, bahan hinaan. Ya, ini parah banget ya. Kemudian waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Dan tidak ada yang lebih zalim dari orang yang diberikan peringatan oleh Allah, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingatkan oleh Allah bi ayati rabbih dengan ayat-ayat Tuhannya. Ayat-ayat Tuhannya yang disampaikan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang terakhir adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada yang lebih zalim. Ya, tidak ada yang lebih zalim yaitu orang yang ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah fa'aradu anha, lalu dia berpaling, tidak mau mendengar, tidak mau beriman. Ini adalah orang yang paling zalim. Sebab pada akhirnya kalau orang tidak mau ya yaitu mengikuti peringatan dari Allah, ya, maka akibatnya dia akan menjadi kafir. Nah, kafir itu adalah perbuatan yang paling zalim. Ya, karena menempatkan ibadah bukan kepada Allah. Zalim ini kan lawannya adil. Ya, zalim watu syai' bi ghairi mahallih. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka benar ketika Luqmanul Hakim, beliau seorang nabi, ada mengatakan filosof, ya, yang nasihat beliau kepada anaknya ini Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Wa idz qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika ya Luqmanul Hakim, beliau ada mengatakan seorang nabi, ada mengatakan seorang filosof, seorang ahli hikmah. Ya, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya menyekutukan Allah adalah zalim yang paling besar.
Karena menempatkan ibadah yang seharusnya hanya kepada Allah, ini ya dia tidak letakkan kepada Allah, justru dia letakkan kepada selain Allah, yaitu dengan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nasya ma qaddamat yadah, dan dia lupa apa yang telah dilakukan. Di sini disebutkan tangan, kedua tangannya, karena kebanyakan perbuatan itu dilakukan oleh tangan. Ya, oleh tangan. Tapi juga termasuk ucapan di sini. Ya, termasuk ucapan. Apa yang dimaksud? Yang mereka lakukan adalah kekufuran, maksiat, ma'amila minal kufri wal ma'asi. Ini tafsirannya. Yaitu apa yang mereka lakukan daripada kekafiran, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat. Ya, mereka lupa bahwa ya yang mereka lakukan ini akan menghantarkan mereka kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena perbuatan maksiat kalau sering dilakukan, ya, maka membuat seseorang itu lupa akan ya perbuatan maksiat itu sendiri. Kenapa? Udah keenakan. Ya, sudah keenakan. Karena setiap kali orang berbuat maksiat, dalam sabda Rasulullah SAW hadis sahih, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Maka di hatinya ya ada titik hitam. Setiap orang berbuat dosa, maka di hatinya akan ada titik hitam. Kalau dia tidak beristighfar, tidak bertobat, dilakukan lagi perbuatan dosa, akan titik hitam lagi. Ya, terus seperti itu, maka hatinya nanti penuh dengan warna hitam. Ini yang disebut ron dalam Al-Quran. Kalla bal rona ala qulubihim. Ya, tidak. Itu adalah ya hati yang penuh dengan warna hitam. Warna hitam. Dan hati itu sama dengan besi. Bisa karat. Ya, bisa karat. Ini dalam sabda Rasulullah SAW. Rasulullah menyamakan. Ya, hati itu seperti apa? Ya, seperti besi. Asabahul ma'. Ya. Nah, sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, bagaimana untuk menghilangkan karatnya, ya, bekeraknya hati seperti bekeraknya besi di saat kena air? Apa kata Rasulullah? Kasratu tilawatil Quran. Itu banyak membaca Al-Quran. Dan ya wa kasratu ya zikril maut, dan banyak mengingat kematian. Rasulullah SAW untuk kita membersihkan apa? Hati kita dari karat-karat ya kemaksiatan kita. Kemudian inna ja'alna ala qulubihim. Sungguhnya kami menjadikan di hati mereka akinatan, aghtiyatan, penutup. Kami tutupi hati mereka. Ya, ayabqahuhu, untuk memahami Al-Quran. Sehingga mereka tidak memahami Al-Quran. Ya, mereka paham tapi mereka tidak mau melaksanakan. Ini yang disebut tidak memahami. Bukan mereka nggak tahu. Ya, mereka lebih tahu akan keindahan Al-Quran. Ya, daripada kita non-Arab. Karena mereka ahli sastra. Ya, yang mengalami masa Rasulullah SAW itu mereka ngerti. Ya, ayabqahuhu. Ya, untuk memahami Al-Quran. Itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tanpa sebab. Ini ada sebabnya karena mereka mengejek Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Sementara mereka tahu bahwa Al-Quran itu benar dari Allah. Ya. Karena ya Al-Quran ini ya tidak sama dengan ungkapan manusia. Al-Quran ini bukan ungkapan baginda Rasulullah SAW. Ya. Itu. Ya, sekarang ada kelompok yang mengatakan Quran itu ya ucapan Nabi. Ya, ini kan luar biasa ini orang. Ya, luar biasa. Pesantren lagi. Ya, pesantren. Ya, saya tahunya ya ketika di pesantrennya seorang santri, bahkan ustadz itu ketika menyebutkan Al-Quran, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa menurut dia Al-Quran itu adalah ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapan baginda Rasul. Kalau memang ucapan baginda Rasul itu sudah dapat dikalahkan oleh ya orang-orang Arab yang Al-Quran itu turun, mereka sangat ahli dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang indah.
Tapi justru mereka nggak mampu untuk mengalahkan Al-Quran. Itu ambil dari segi bahasanya saja. Belum lagi mukjizat Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan, kedokteran dan sebagainya. Ya, itu baru segi bahasa. Kok bisa-bisanya mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya rahasianya, kenapa Rasulullah SAW Allah ciptakan ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya, makanya ummi itu bukan diambil dari kata Ummul Qura. Sebab Mekah itu namanya juga Ummul Qura. Ya, Mekah juga namanya Ummul Qura. Ya, disebut apa? Kotaknya segala kota. Dulu paling kota itu Mekah, paling ramai. Maka disebut Ummul. Nah, kata ummu itu bukan dari situ. Dari kata ummun, itu apa? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. An-nabil ummiyu, nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya, nabi nggak bisa baca dan nggak bisa menulis adalah kemuliaan. Karena untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran murni dari Allah, bukan hasil bacaan Rasul terhadap kitab-kitab terdahulu. Ya, bukan hasil bacaan baginda Rasulullah SAW. Bukan juga tulisan baginda Rasul. Ya, makanya ummi. Ya, ummi. Ummi saja orang masih banyak menyangka bahwa Al-Quran atau menuduh Al-Quran itu adalah ya ucapan baginda Rasulullah SAW. Makanya Allah menantang ya mereka untuk membuat seperti Al-Quran. Apa yang Allah tantang? Bentuk ungkapan, bukan masalah-masalah akhirat. Kalau masalah-masalah yang akan terjadi di akhirat atau akan terjadi di masa yang akan datang, ini di luar kemampuan manusia. Bukan itu yang Allah tantang. Yang Allah tantang sesuai dengan kemampuan mereka. Itu apa? Bentuk ungkapan. Karena mereka kalau membuat puisi itu banyak sekali. Ribuan bait. Mereka membuat prosa itu beratus-ratus halaman. Itu yang ditantang oleh Allah. Pertama kali apa? Yaitu satu Al-Quran. Ya, bahkan Allah pastikan seandainya mereka saling membantu, mereka nggak akan mampu. Ya, walam ya'tu. Ya, biasal Quran walau ba'duhum ala ba'din zahira. Sekalipun mereka saling membantu. Lalu turun 10 surat. Bi asri suwarin. Juga mereka nggak mampu turun terakhir 1 surat. Juga mereka nggak mampu. Ya, juga mereka nggak mampu. Ya, itu yang Allah suruh adalah apanya? Adalah sama dengan kemampuan mereka. Itu keindahan daripada Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fatakun narul lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu tantangan terakhir. Itu satu ayat, satu surat. Ini ya mereka ditutup ya akalnya oleh Allah sehingga sulit memahami Al-Quran. Ini ada sebab. Karena sebabnya mereka tidak mau menerima petunjuk Al-Quran, mereka caci, maka akibatnya itu ditutup hati mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di awal surah Al-Baqarah ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjelaskan dengan ungkapan yang kuat, ya dengan nada yang sangat kuat, ya bahwa orang-orang kafir baik kamu berikan peringatan atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Itu dipastikan. Apakah semua? Ya enggak. Ini mereka pemimpin-pemimpin kafir. Makanya benar Umar bin Khattab ketika memberikan pendapat ya dalam perang Badar itu kan orang kafir tertawan sebanyak 70 orang. Nah, karena belum ada ayat yang menjelaskan tentang tawanan orang kafir ini mau diapain, maka Rasulullah SAW sesuai dengan perintah Allah bermusyawarah kepada para sahabat, bertanya pendapat sahabat. Umar bin Khattab pendapatnya bunuh saja semua. Sebab mereka ini pemimpin-pemimpin kafir. Kalau mereka bebas dengan tebusan, mereka tetap akan memusuhi Islam. Ya, makanya benar Rasulullah SAW ketika memohon kepada Allah untuk Allah jadikan
menjadi orang beriman bukan dari mereka, justru dari anak-anak mereka. Ketika Rasulullah di Taif, ya disambitin oleh orang-orang kafir, ditawarkan azab, Rasulullah nggak mau. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku sebab mereka tidak ngerti. Juga doa Rasulullah SAW, atamanna ayakhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa la yusyriku bi syai'an. Aku mengharap lahir dari tulang-tulang rusuk mereka, ya pemimpin-pemimpin kafir ini, anak-anak mereka yang beriman. Ini Allah kabulkan. Di antaranya anaknya Abu Jahal, bernama Ikrimah, beriman. Anaknya Walid ibn Mughirah, yang sangat memusuhi Nabi, anaknya beriman. Itu Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid itu luar biasa. Ya, jadi untuk Abu Lahabnya susah, Allah sudah tahu. Sampai mati pun mereka nggak bakalan beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, Walid ibn Mughirah. Ya, makanya Rasulullah doakan adalah bukan mereka tidak mendapatkan petunjuk, dapat, cuma mereka nggak mau nerima. Nah, begitu mereka nggak mau nerima, ya Allah tutup hati mereka. Ya, sehingga sulit untuk memahami petunjuk itu. Min ayyabhamul Qur'ana, untuk memahami Al-Quran. Fala yafhamunahu, maka mereka tidak memahami Al-Quran. Bukan nggak paham, mereka paham. Cuma nggak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bahkan mereka hina. Akhirnya apa? Jadi nggak paham. Ya, karena mereka nggak mau pakai. Ya, jadi nggak paham. Makanya di awal Baqarah, kenapa Al-Quran Allah sebutkan hudalil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Pada Al-Quran ini Allah jadikan sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah katakan hudal linnas. Ya, kenapa di awal Baqarah Allah sebutkan hudal lil muttaqin? Karena hanya orang yang bertakwa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sementara orang-orang kafir dapat petunjuk Al-Quran tapi mereka nggak mau pakai. Maka seakan-akan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Allah Maha Adil dalam memberikan petunjuk. Ya, Allah tidak membedakan antara Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Jahal, Abu Lahab sama. Cuma Abu Lahab mau nerima, Abu Bakar mau nerima, Umar mau nerima. Ya, Abu Lahab kagak mau, Abu Jahal nggak mau. Itu aja bedanya. Ya, itu ya karena mereka nggak mau kemudian menghina Al-Quran, inilah yang membuat hati mereka tertutup. Wa fi adzanihim waqra, dan kami jadikan telinga mereka waqra, ya tertutup, sikolan, tertutup, fala yasma'unahu, maka mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Bukan mereka nggak dengar, mereka dengar. Ya, cuma mereka nggak mau pakai, seakan-akan mereka tidak mau mendengar. Kemudian, wa in tad'uhum, dan jika kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, mengajak mereka ilal huda, kepada petunjuk, itu keimanan, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, hanya beriman kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, falayahtadu, mereka tidak mau menjadikan hal itu sebagai petunjuk. Mereka tidak mau menerima. Idzan abadah, ya, yaitu selama-lamanya, dengan menjadikan petunjuk itu tidak jadikan sebagai petunjuk, maka selama-lamanya mereka tidak akan menjadikan petunjuk Al-Quran itu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun meskipun demikian, ya, tetap diharapkan mereka itu beriman. Artinya kalau mereka mau beriman, mereka akan diampuni oleh Allah. Sekeras apapun permusuhan mereka terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad, tapi kalau mereka mau bertobat, mau memeluk agama Islam, Allah akan ampuni. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Di akhir ayat ini, apa kata Allah? Wa rabbukal ghafuru dzirrahmah. Dan Tuhanmu itu Maha Pengampun. Artinya meskipun demikian, orang-orang kafir seperti itu, kalau mereka mau kembali kepada Allah, mau mohon ampun kepada Allah,
Allah pasti akan ampuni. Ya. Ini Allah masih kasih harapan. Bukan Allah mengharap, enggak. Allah masih kasih harapan kepada mereka. Kan bisa jadi mereka berpikir karena sudah banyak menyakiti Rasul, sudah banyak menghina Islam, mereka menganggap diri mereka kalau bertobat, kalau minta ampun kepada Allah, Allah enggak terima. Ya, di sini Allah kasih ya harapan kepada mereka, wa rabbukal ghafur. Dan Tuhanmu itu Maha ya pengampun. Ya, Maha pengampun. Ya, itu. Padahal sebelumnya kita lihat betapa rusaknya mereka orang-orang kafir ini. Ya, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan hinaan, cacian. Ya. Tapi tetap mereka diberikan harapan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka mau kembali kepada Allah, mau bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dzurrahmati, sudah Ghafur Dzurrahmah, yang mempunyai kasih sayang. Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Makanya ya kita lebih baik meyakini banyak dosa, tapi juga punya harapan besar diampuni dosa-dosa kita. Ya, sebab kalau kita merasa nggak punya dosa, kita akan sombong. Dan itu mustahil. Orang nggak punya dosa itu mustahil. Ya, nggak dosa besar ya dosa kecil. Kan dosa juga namanya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya bahwa manusia nggak bersih dari perbuatan dosa kecuali para utusan, yaitu hanya bisa Allah janjikan. Ya, karena dosa nggak bisa bersih, tapi kalau dosa besar bisa dihindari. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhum. Ya, nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Surat An-Nisa. Itu Allah berfirman, jika kamu sekalian mampu menjauhi dosa-dosa kabair. Kabair itu dosa-dosa besar. Apa ciri dosa besar? Yang ada sanksi. Zina dosa besar, mencuri dosa besar, karena ada sanksi. Dan lain-lain. Itu ciri. Ya, mampu kita jauhi apa? Janji Allah, nukaffir ankum sayiatikum, kami hapus dosa-dosa kamu. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Sebab manusia enggak ada yang betul-betul bersih daripada perbuatan dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar, itu pasti ada. Tapi kalau dosa besar, ya ini ya dengan firman ini manusia mampu. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatukum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Karena dosa sudah diampuni oleh Allah, pasti nudkhilkum mudkhalan karima, kami masukkan kalian ke tempat masuk yang terhormat, yang mulia. Apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti. Ya, kalau dosa diampuni udah pasti surga. Makanya dalam ayat lain Allah perintahkan kepada kita bukan untuk langsung meminta surga, enggak. Tapi Allah suruh segera ya, yaitu kita raih pengampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Baru wa jannatin arduhas samawatul ardu uiddatil muttaqin. Kata Allah, segeralah kalian meraih pengampunan Allah. Ya, wasari'u, segera. Karena umur bukan milik kita, usia bukan punya kita nggak tahu kapan kita meninggal. Ya, maka harus segera. Ya, belum tentu yang tua lebih dulu pada yang muda, belum tentu. Yang sakit lebih dulu pada yang tidak sakit, belum tentu. Pada yang nggak sakit meninggal duluan. Yang sakit justru ya umurnya panjang. Ya, jadi wasari'u untuk meraih maghfirah Allah. Karena banyak Allah kasih peluang untuk kita meraih pengampunan Allah. Banyak Allah kasih peluang. Ya, langkah kita ke tempat yang baik ini kan juga untuk menghapus, ya, menerima pengampunan Allah, mendapatkan pengampunan Allah. Nah, kalau sudah mendapat pengampunan Allah, baru wajannatin, baru segera meraih surga. Meraih surga. Ya, ini dengan pengampunan dulu. Ini pas urutannya nih. Ya, karena surga tanpa pengampunan Allah sulit untuk masuk surga. Sulit untuk masuk surga. Gitu. Ya, sulit masuk surga. Jadi harus ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dzurrahmah.
Itu yang mempunyai rahmat, kasih sayang. Apa bentuk kasih sayang Allah? Yaitu diantaranya ya, perbuatan dosa tidak Allah kasih sanksi langsung. Pelaku maksiat tidak langsung Allah azab. Saya kira kalau setiap orang berbuat maksiat langsung Allah kasih azab, nggak bisa orang di dunia ini. Ya, langsung Allah kasih azab. Disuruh Allah tunda, Allah kasih waktu untuk bertobat. Ini termasuk dzurrahmah. Makanya di sini dijelaskan lau yu'akhidhuhum. Seandainya Allah menyiksa mereka manusia di dunia bima kasabu, disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan, la'ajjala lahumul azaba, niscaya Allah segerakan untuk Allah timpakan kepada mereka azab. Tapi Allah tidak azab langsung. Allah kasih waktu untuk bertobat. Ada yang sampai 100 tahun Allah kasih. Ya, umumnya umat Nabi Muhammad SAW antara 60-70 tahun. Itu Allah kasih waktu. Ya, nggak mau bertobat juga, lalu Allah azab. Ini bukan salah Allah, salah dia. Ya, coba setiap kali dia berbuat dosa Allah kasih azab, hancur dia. Tapi Allah kasih waktu untuk apa? Dia merenung sehingga dia dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk rahmat Allah. Ya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak segera mengazab mereka di dunia, lalu nanti di akhirat nggak ada azab. Ballahum mau'idun. Ya, tapi mereka akan mempunyai waktu. Ya, waktu untuk diazab oleh Allah. Kapan? Wa huwa yaumul kiamati, dan itu adalah hari kiamat. Ya, di dunia lepas ya dari azab ya. Nah, tapi nanti ya mau'idun. Ini janji Allah pasti ya akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya orang yang tidak mendapatkan keadilan di dunia masih punya harapan mendapatkan keadilan di akhirat. Ya, akan mendapatkan keadilan di akhirat. Di dunia dia tidak dapat karena sulit mencari keadilan yang betul-betul adil, tapi nanti di akhirat dia akan mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat antar binatang juga Allah akan memberikan keadilan. Nanti binatang pemangsa ya akan diambil, akan dibalas oleh binatang-binatang yang dimangsa. Ya, harimau di hutan di dunia ini ya mereka boleh bangga, buaya boleh bangga. Ya, karena bisa memaksa, tapi nanti Allah akan mengambil keadilan. Allah akan balas. Yang dimangsa disuruh membalas hewan-hewan yang memangsanya. Setelah itu baru ya mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir ketika melihat itu, ini enak banget binatang. Tidak ada kelanjutan. Ya. Sementara manusia itu tidak demikian. Akan ada kelanjutan, akan ada hisab. Kalau tadi binatang, setelah itu Allah matikan semua. Ya, Allah matikan semua. Nah, manusia terutama orang kafir mengharapkan seperti itu. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu turabah. Duh, semoga aku menjadi tanah. Seperti binatang itu dia pengen. Tapi manusia nggak bisa. Ya, tetap akan ada kelanjutan hisab dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya hanya ada dua tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok berada di surga, satu kelompok lagi berada di neraka. Nah, itulah ya mengenai ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir ya yang menjadikan Al-Qur'an dan petunjuk Nabi ya dari Al-Qur'an berupa peringatan-peringatan mereka jadikan sebagai bahan hinaan ya untuk mengolok-olok. Nah, ini Allah ancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tetap Allah berikan kesempatan, Allah berikan harapan kepada mereka, itu Allah Maha Pengampun. Ya, kalau mereka mau kembali ya kepada Allah, maka pasti Allah akan ampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua ibu bapa kita. Dan pada akhirnya Allah masukkan kita
keluarga kita, kedua orang tua kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidi. Ya rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma ij'alil Qur'ana mu'nisan lana fi kuburina wa syafi'an lana yawmal qiyamah, wa syafi'an lana yawmal qiyamah, wa syafi'an lana yawmal qiyamah. Allahumma amitna ala dinil Islam. Rabbana tawaffana muslimin walhiqna bis-salihin واختم لنا بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.